Yesus Tuhanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini, Selasa 12 Desember 2023. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami akan mendengar firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, firman Tuhan hari ini dari 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3 saya akan membacakan untuk kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Perkataan tersebut mau menggambarkan kalau kita mengenal seseorang, maka kita akan mengerti, memahami jiwa dan kepribadiannya. Kalau kita mengenal seseorang, maka kita akan mampu menentukan bagaimana kita bersikap menghadapinya. Jika kita sudah mengenal Tuhan, mengenal kemuliaannya, mengenal kuasanya, mengenal mujizatnya, mengenal betapa besar pertolongannya, kasihnya, kesetiaannya, mengenal segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, maka bagi kita tidak akan pernah lagi ada keraguan untuk mengandalkannya. Apapun yang terjadi di tengah-tengah hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman kita akan berbicara bahwa Tuhan pasti akan menguatkanku. Kekuatan surgawi akan memenuhi hidup dan kehidupanku. Kekuatan yang dari Allah kita akan memampukan kita untuk menjalani roda-roda kehidupan ini. Dan segala sesuatu yang boleh terjadi di dalamnya dapat kita jalani, dapat kita selesaikan dengan baik. Bukan karena kekuatan kita. Dan bukan karena hikmat dan kepintaran kita. Bukan karena sesuatu yang boleh kita andalkan di tengah-tengah dunia ini. Dan ingat, semuanya itu memiliki keterbatasan. Hanya sementara. Tapi kebenaran firman Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak tertandingi, kekuatan Tuhan yang tidak dapat dibendung oleh kekuasaan-kekuasaan duniawi ini, itulah yang menjadi kebanggaan kita. Itulah yang menjadi senjata yang ampuh bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, hidup saleh perlu kita tunjukkan di tengah-tengah dunia ini sebagai buah dan gambaran orang yang berapen. Orang yang menantikan kedatangan Kristus, dia harus mempersiapkan dirinya dalam hidup saleh. Hidup saleh bukan hidup untuk seperti dilihat orang lain baik, bukan. Tapi yang dinamakan hidup saleh di sini adalah hidup dalam melaksanakan kebenaran firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, takut akan Tuhan, mengutamakan apa yang menjadi kesukacita kita yang diharapkan Tuhan dari hidup dan kehidupan kita. Tentunya mempersembahkan totalitas hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengenalan kita harus jelas akan Dia yang telah memanggil kita. Tuhan Yesus yang memanggil kita dari dunia kegelapan. Kita dipersatukan untuk menikmati kasih-Nya. Kita dipersatukan dan diubahkan dan dikuduskan untuk mengalami damai sejahtera, untuk mengalami kebesaran kuasa-Nya di tengah-tengah dunia ini. Kuasa-Nya selalu tertuju bagi kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara, kuasa Tuhan yang mulia, kuasa Tuhan yang ajaib, itulah yang dapat melegakan hati dan pikiran kita. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga memampukan kita melewati berbagai persoalan-persoalan hidup ini. Maka belajarlah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka datanglah, temui Dia, hampiri Dia. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa. Apapun menjadi persoalan kita, adil. Tuhan itu adil. Keadilannya akan bekerja memenuhi hidup dan kehidupan kita. Semangatlah selalu Bapak Ibu Saudara. Datanglah kepada Tuhan, hampiri Dia. Dalam minggu-minggu Advent ini kita diingatkan untuk setia berjuang mengandalkan kasih Tuhan. Dia sungguh peduli bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua dalam setiap situasi kondisi yang kita hadapi. Kuasa Allah memenuhi, melingkupi hidup dan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala perbuatan-perbuatan-Mu, kepedulian-Mu, keselamatan-Mu, kekuatan surgawi yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu yang merindukan Engkau berkarya, yang merindukan Engkau bersabda, yang merindukan Engkau menyatakan mujizat-Mu dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Dengan kekuatan-Mu kami dapat menjalani hidup dan kehidupan kami. Dengan tetap setia mengandalkan Engkau, kami akan merasakan sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa. Hati kami akan dapat melihat betapa Engkau sungguh besar, betapa Engkau sungguh mulia, betapa Engkau sungguh peduli, betapa Engkau sungguh ajaib. Terima kasih Bapa di sorga. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada. Hiburkanlah saudara-saudara kami yang berduka. Kuatkanlah mereka yang lemah. Bimbing dan sertai mereka Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati juga kami para hamba-Mu dan setiap warga jemaat-Mu dalam mempersiapkan hati kami untuk merayakan hari lahir Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, yaitu Natal. Dan berkati kami dalam penantian kami terhadap kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ke dunia ini. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu nyata, anugerah-Mu sungguh nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat. Mari bersukacita mempersiapkan hati kita dalam minggu-minggu Advent untuk kemuliaan Tuhan. Horas. Aikon kami bersedoa untuk berbagi jami sonari dohole tona naju pahu dengan nana saja kon Yesus.